dalam acara peresmian budidaya kambing bur untuk kesejahteraan masyarakat. Adapun susunan acara, yang pertama lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kedua sambutan dari PT Gumbek Bur Indonesia, dilanjutkan sambutan Bapak Camat Doko, kemudian sambutan Bapak PJ Kepala Desa Arsapombo, diteruskan sambutan dari Universitas Mercu Buana. Acara selanjutnya adalah sambutan Bupati Blitar, diteruskan acara santunan anak yatim. Kemudian acara selanjutnya penyerahan cindramata, penyuluhan diskusi. Sebagai penutup, doa penutup, dan yang terakhir jamuan makan siang. Bapak Ibu para undangan, hadirin yang saya hormati, marilah kita menginjak acara yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri dengan sikap sempurna. Petugas, tempat kami sediakan. Hadirin dimohon untuk menghadap bendera Sang Saka Merah Putih. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Petugas dipersilakan untuk kembali ke tempat. Kita tinggalkan acara yang kedua adalah sambutan. Sambutan yang pertama dari PT Gumbek Bur Indonesia. Kepada beliau Bapak Dr. Insinyur Antonius Setiadi MBA SH MH selaku Presiden Direktur, tempat kami sediakan. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pemuda yang mewakili, dalam hal ini kepada Kepala Dinas Peternakan, kemudian tadi ada juga Bapak Camat, kemudian tadi ada juga Bapak dari pariwisata, kemudian yang mewakili desa dan kelurahan. Terima kasih, saya sungguh terharu. Saya merasa kembali ke desa saya waktu saya masih kecil. Saya juga orang desa, saya dari Kendal.
Semarang. Jadi untuk saya dulu juga ya di kampung, main di kampung, tidur di musola dan lain-lain. Nah, saya merasa di sini kita sudah 6 tahun ya kurang lebih, dan saya merasa menemukan suatu ya keluarga yang rukun, yang guyup gitu, sehingga kami merasa ini tempatnya untuk saya nantinya pada saat mulai ya pensiun gitu ya. Nah, ini saya ingin bersama-sama dengan Pemda, dengan masyarakat untuk pemberdayaan. Apa yang saya bisa berikan atau kami bisa berikan PT GBI kepada masyarakat, ya, kepada pemerintah melalui pengetahuan kami, melalui jaringan bisnis kami, melalui pengalaman bisnis kami. Dan ini saya mengundang teman-teman, dan ini tadi dari Jakarta ya, dari Jakarta dan ada yang dari Surabaya untuk Bapak ketahui. Jadi ada banyak tenaga-tenaga ahli yang sengaja kami undang. Saya kira ini luar biasa karena ada 7 doktor yang datang, kemudian 1 profesor yang datang. Dan saya memang mengundang rekan-rekan saya, kebetulan saya sendiri dosen, untuk membantu Desa Pombo, menjadikan Desa Pombo desa atau daerah desa yang akan menjadi terkenal di Indonesia dengan kambing purnya. Kambing pur ini untuk ketahanan pangan. Di masa yang akan datang, pangan adalah yang paling utama, dan Indonesia dan negara-negara besar lainnya, khususnya yang penduduknya luar biasa besar, ketahanan pangan nomor 1. Dan setelah kami pelajari, kambing pedaging pur ini tingkat dunia. Dan kalau Bapak sudah lihat sendiri ya, kambing pur ini makan terus ya, dalam waktu 1 tahun dia bisa sampai 90 kilo, 100 kilo. Bahkan saya sudah dengar dari staf kandang itu di Blitar ada yang sampai 130 kilo untuk F1. Dan saya kasih tantangan kepada staf kandang, coba buat 150 kilo untuk 1 tahun. Dan dari situ saya ingin pelan-pelan mengangkat Desa Pombo bahwa ini lihat kita dari Jaya Amanah juga nantinya itu kita harapkan pelihara F1 ini dengan baik. Jadi singkat kata saya ingin memberikan suatu gambaran mimpi. Jadi kita ini semua kan berasal atau berawal dari mimpi ya. Saya yakin itu. Jadi saya bermimpi sebagai seorang pebisnis itu mempunyai suatu industri yang selama ini kan industri yang ada kan semua sapi ya, semua kan sapi. Jadi saya yang ingin itu kambing, dan kita lihat belum pernah ada di Indonesia. Kambing ini dianggap agak rendah karena masyarakat umum ya. Padahal justru disitulah ketahanan pangan itu mulai. Kalau kambing itu harusnya bisa mengalahkan sapi, karena sapi ini kan yang nasional memang belum siap karena industrinya belum siap. Nah, doakan kami dan kami akan mendoakan Bapak juga sama-sama kita bisa berhasil mengangkat ya, ekonomi masyarakat Desa Pombo dan nama Desa Pombo di kancah Indonesia. Jadi kalau perlu pun juga dunia nantinya, karena saya yakin potensinya luar biasa. Di sini ada lebih dari 400 yang tempoh hari telah menjadi 400 petani yang telah menjadi mitra kami, di mana 400 petani ini ada yang punya 1, 2, 5, 10 gitu ya. Itu jumlahnya sudah luar biasa banyak. Dan itu kami waktu itu saya juga dengar dari Pak Sugeng, kami banyak menolak karena terlalu banyak sudah gitu. Sementara kita belum siap. Nah, sekarang kami akan kemari untuk mempersiapkan SDM kami, membuat bisnis model yang bagus. Nantinya kami akan bermitra dengan para pengusaha yang tertarik untuk kita bisa bersama-sama dengan bapak-bapak nantinya kita maju bersama. Saya kira dari saya itu terima kasih. Jika ada kata-kata atau kami dari PT GBI Komplek Bur Indonesia, jika ada yang kurang berkenan selama ini, kami mohon maaf dan kami mohon kerjasamanya seluas-luasnya demi Desa Pombo. Terima kasih, selamat malam.
kebanyakan dari impor ya, dan kemudian sapi ini sendiri sudah dikuasai oleh para konglomerat. Nah, kapan kita masyarakat umum itu bisa menikmati? Nah, kami mempunyai suatu angan-angan begini. Dengan F1 ya, kita bermitra dengan Jaya Amanah, katakan di sini ya, yang mempunyai lebih dari saya dengar 3.000 ekor. Dahulu pernah kita sudah jalankan ya, awal-awal. Jadi selama ini, sekarang ini 6 tahun dan kita sudah lebih matang dan kita akan jalankan dengan skala yang lebih besar. Intinya kurang lebih kami itu mengharapkan suatu industri yang cukup besar. Tiap bulan itu kita bisa menampung 1.000 ekor F1 dari masyarakat. Ya, kecantannya kami siapkan di sini. Nanti dari situ kita tampung untuk nantinya ditemukan sesuai dengan standar industri. Ya, industri ini kalau dengan 1.000 ekor mereka senang. Ya, awalnya nggak usah 1.000 ekor, 250 ekor. Kita sudah pernah berhasil. Saya ulangi, kita bersama dengan masyarakat daerah di sini, ya itu sudah pernah berhasil. Itu setiap bulan itu rata-rata 100 ekor anakan F1 yang kita harus beli itu. Tapi memang kami belum mempersiapkan industrinya atau networknya. Sekarang kami panggil bapak-bapak di sini, ahli-ahlinya, ada perbankan, ada dosen, ya, ada pebisnis, untuk membantu kita semua untuk mewujudkan tadi mengenai industri. Kambing ini nantinya akan dipotong, kemudian sapi ya, nanti ada bagian khasnya, ada bagian misalnya daging biasanya, ya, terus kemudian nantinya frozen kita jual ke kota besar, bahkan rencananya kita ekspor. Kebetulan saya juga sudah ada, saya hari ini tidak bisa datang, yang bersangkutan ke Kalimantan, itu ada industri yang seperti ini. Jadi nantinya kambing ini pemotongannya, saya kira dari dinas peternakan tahu juga, pemotongan daging itu tidak asal potong. Dia pasnya dipotong, ya dagingnya itu sedemikian rupa itu ada ahli potongnya, sehingga nantinya diplastikin, kemudian di frozen. Karena kalau di frozen atau dibekukan, kambing itu daging itu kuat 2 tahun. Bayangkan 2 tahun. Ya, jadi itu yang kami menginginkan ada industri yang mana tidak monopoli dari konglomerat itu. Sapi itu kan dari bayi sampai besar sampai gemuk, mereka kemudian masuk ke industri mereka semua. Kalau ini saya melihat masyarakat yang sedot sate sarapan enek gowe ning Samowo, muga-muga gede manfaate. Terima kasih Bapak sekalian, kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf dari Ibu Bupati oleh karena pada kesempatan hari ini yang sedianya akan hadir secara pribadi tiba-tiba di pagi mohon izin untuk tidak bisa hadir dan mewakili kami. Mudah-mudahan kehadiran saya mewakili beliau ini tidak mengurangi makna dan manfaat dari pertemuan pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Setiadi, Ketua Komplek Bur Indonesia, yang saya hormati serta seluruh rombongan dari Jakarta, yang saya hormati Kepala Dinas Pariwisata, Pak Camat, Pak Muspika, dan Pak PJ Kepala Desa Sakombo, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di Sakombo ini dalam rangka peresmian usaha kambing pur di Desa Sakombo ini. Tadi sudah panjang lebar disampaikan baik dari pihak Bur maupun dari Universitas Tujuannya. Tentunya ini sangat membuat kami sangat bahagia. Oleh karena pada saat-saat seperti ini, inilah yang kita harapkan. Jadi adanya satu kegiatan yang pasti untuk membangkitkan ekonomi di masyarakat. Kita tahu bersama bahwa di masa pandemi kemarin ini kita banyak sekali permasalahan yang tentunya dampaknya sangat besar pada perekonomian masyarakat ke seluruh sektor termasuk peternakan. Di Kabupaten Blitar ini peternakan merupakan unggulan. Jadi hampir semua jenis ternak itu di Blitar ada.
termasuk perikanan. Kebetulan kami adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan. Di sektor perikanan sebelum peternakan, kami sampaikan bahwa di tahun 2022 awal waktu pandemi tahun yang kedua kemarin, itu produksi koi kita itu sangat luar biasa. Jadi produksinya kurang lebih setahun itu dihitung kasar kurang lebih ada 220 juta ekor. Kemudian uang yang beredar dalam satu tahun itu tidak kurang dari 200 miliar. Ini di masyarakat. Nah, tapi di menginjak tahun ke 2023 atau sebelumnya akhir tahun 2022 ternyata koi kita ambles. Oleh karena hampir semua orang yang melihat bisnis koi itu semua pengen ikut. Jadi sawah diubah jadi kolam koi, halaman rumah jadi kolam koi. Bahkan ada pensiunan yang akhirnya terima taspen itu juga dijadikan kolam koi, walaupun dia tidak paham cara pelihara koi atau jualnya. Nah, akhirnya koi kita dan itu tidak hanya di kita, di beberapa daerah tetangga kita juga seperti itu, di Pulau di Kediri itu juga mengikuti seperti itu. Sehingga koi yang di Blitar sebelumnya merupakan bisnis yang luar biasa bagi masyarakat ini sempat bergerak sampai sekarang ini masih berupaya untuk melanjutkan. Di sektor peternakan ternyata juga demikian. Setahun yang lalu, peternak layer kita, peternak ayam yang dari rakyat kita di Blitar ini yang banyak adalah peternak rakyat. Kurang lebih kita memiliki 4.300 peternak. Tapi karena kemarin di awal tahun 2022 ini terjadi harga pakan yang naik luar biasa, kemudian harga telur yang turun luar biasa. Jagung yang merupakan bahan pokok dari pakan ternak itu nilainya waktu itu sempat mencapai 5.000. Kemudian harga telur itu yang biasanya HPP-nya sekitar 19.000 itu turun menjadi sampai 13.000. Sehingga para peternak layer kita ini banyak yang belum kita. Sampai sekarang ini untuk membangkitkan kembali untuk yang sudah terlanjur bangkrut ini sudah agak kesulitan. Yang bisa bertahan memang untung karena harga telur saat ini sudah lumayan baik. Tapi harga pakan ini masih cukup tinggi. Nah, sehingga yang sebelumnya ini kita bisa memasok telur 30% nasional, kita produksinya kurang lebih 1.200 ton per hari. Sekarang kita tinggal kurang lebih 800 ton. Jadi turun sangat banyak sekali. Populasi juga demikian, yang sebelumnya sekitar 20 juta, sekarang tinggal sekitar 15 juta. Jadi mudah-mudahan alternatif untuk usaha dari warga yang di perkambingan, terutama di kambing bur yang diinisiasi di Resapombor ini, mudah-mudahan nanti bisa membangkitkan kembali dan memberikan semangat pada warga kita, mungkin tidak hanya di Resapombor tapi bisa juga kepada kita. Oleh karena tadi disampaikan bahwa ke depan kemungkinan untuk perkembangan perkambingan ini akan luar biasa. Oleh karena tadi kita sampaikan ternak-ternak yang lain di luar kambing itu kelihatannya sudah banyak yang dikuasai oleh konglomerat, kelihatannya begitu. Kalau tadi dari PT Kober ini sudah membawa bahwa rekan-rekan dari perguruan tinggi kemudian memiliki mimpi atau keinginan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat. Tentunya ini harus kita sambut bersama-sama untuk bisa dikembangkan betul-betul nanti di Resapombor khususnya dan nantinya di Kabupaten Blitar. Selain di peternakan, tentunya nanti juga bisa dihubungkan dengan pariwisata. Tadi disampaikan bahwa di sini juga sudah mulai berkembang banyak dari beberapa daerah atau beberapa kelompok masyarakat yang belajar untuk peternakan ini, jadi bisa dijadikan wisata edukasi nantinya. Ini mumpung ada Pak Kepala Dinas Pariwisata, tentunya nanti ini akan kita sambut bersama-sama baik dari kami Dinas Peternakan maupun dari Dinas Pariwisata. Kebetulan bahwa jadi Bu Bupati ini sebenarnya memiliki program yang namanya OVO, One Village One Product. Jadi salah satu unggulan dari kegiatan Ibu Bupati
pola MOU bekerjasama sehingga dari universitas dengan pemerintah kabupaten ini bisa memajukan peternakan di kabupaten kita. Mungkin kita tidak hanya kambing, bisa yang lainnya. Saya kira itu dan ya sekaligus dari perbankan. Setiap minggu itu Bupati yang Opong itu didampingi dari perbankan. Jadi semua dari bank-bank yang ada di kabupaten kita, termasuk justru sekarang sudah diikuti dari BI maupun dari OJK, itu ikut hadir untuk mendukung kegiatan Bupati. Dan ini sangat membantu sekali pada masyarakat karena di kegiatan tersebut juga menawarkan produk-produk bank yang bunganya sangat ringan pada masyarakat. Nah, ini kira-kira yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kami akhiri berita budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan pemukulan gong menandai peresmian budidaya kambing bulu untuk kesejahteraan masyarakat. Mohon didampingi Bapak PJ Kepala Desa Rasabonggo, Bapak Hari Cahyono S. Sospenden, dan Bapak Presiden Direktur Bapak Camat, Bapak Dinas Pariwisata Bapak Brindra, perwakilan dari Muspika Kecamatan Loko, Satu, dua, tiga. Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini kami membuka usaha manfaat budidaya kambing untuk sekitar dan Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. kita sambut dengan tepuk tangan. Terima kasih. Bapak-bapak dipersilakan untuk duduk kembali.